Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar IPS tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat dan jenis usaha bidang jasa. Nah, apakah kalian sudah siap mendengarkan penjelasan Ibu? Kita langsung saja ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat dan jenis usaha bidang jasa. Untuk jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat, kalian bisa lihat di buku tema 2 halaman 19 sampai 21. Dan untuk jenis usaha bidang jasa, kalian bisa lihat di buku tema 2 halaman 24. Aneka bidang usaha ekonomi masyarakat. Yang pertama, ada pertanian. Indonesia adalah negara agraris. Hasil tanah pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, tembakau, kelapa sawit, karet, cengkih, palem, kopi, cendana, kayu putih, lada, dan teh. Upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dilakukan dengan cara yang pertama yaitu intensifikasi. Adalah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian yang telah ada. Upaya intensifikasi dilakukan dengan cara penggunaan pupuk, bibit unggul, pengairan, pemeliharaan, dan penyuluhan. Intensifikasi lebih dikenal dengan nama panca usaha tani. Nah, yang B yaitu ekstensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian. Yang C, diversifikasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Yang D, rehabilitasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui cara-cara pertanian yang ada atau mengganti tanaman yang tidak produktif lagi. Yang kedua yaitu perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman musiman. Nah, ada dua macam perkebunan, yaitu perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat ini adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Sedangkan perkebunan besar adalah perkebunan yang biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Perkebunan besar biasanya menanam karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Hasil perkebunan ini lebih ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Yang ketiga adalah peternakan. Peternakan adalah usaha pemeliharaan dan pembiakan hewan untuk diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah peternakan hewan besar. Contohnya yaitu seperti peternakan sapi, kerbau, dan kuda. Yang B adalah peternakan hewan kecil. Contohnya seperti peternakan kambing, domba, dan kelinci. Yang ketiga adalah peternakan unggas. Contohnya adalah peternakan ayam, itik, dan burung. Yang keempat yaitu perikanan. Perikanan dibedakan menjadi 2, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat merupakan usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Nah, perikanan darat meliputi yang pertama adalah perikanan air tawar. Diusahakan di sungai, danau, rawa,
waduk atau bendungan di lembah-lembah sungai, empang, serta sawah yang digenangi air selama tanaman padi masih muda. Kemudian, yang kedua adalah perikanan air payau. Ini ada di tambak-tambak yang terdapat di tepi pantai. Kemudian, perikanan air laut. Perikanan air laut merupakan usaha menangkap ikan di pantai atau laut dan membudidayakan ikan laut dalam tambak-tambak. Yang kelima yaitu kehutanan. Hasil-hasil hutan antara lain kayu, rotan, dan damar. Hutan juga mempunyai fungsi penting, yaitu untuk menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah, sehingga menghindari terjadinya banjir. Hutan juga menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga agar hutan tidak rusak adalah dengan cara mencegah penebangan liar dan mengadakan reboisasi atau peremajaan hutan. Yang keenam yaitu pertambangan. Pertambangan merupakan usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Nah, barang-barang tambang dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu bahan tambang mineral logam. Ini contohnya seperti timah, besi, tembaga, dan emas. Yang kedua, bahan tambang bukan logam. Contohnya seperti keramik, gips, dan marmer. Yang ketiga yaitu bahan tambang sumber energi. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas. Yang ketujuh yaitu perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau perusahaan, baik pemerintah atau swasta. Nah, contoh industri adalah pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, karet menjadi ban, kedelai menjadi kecap, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah perdagangan. Apa itu perdagangan? Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang yang diperdagangkan merupakan hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Kegiatan perdagangan antar negara ini disebut ekspor atau impor. Nah, apa itu ekspor? Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan atau membeli barang dari luar negeri. Yang kesembilan, pariwisata. Pariwisata adalah kegiatan bepergian dari tempat tinggal ke tempat wisata dengan tujuan rekreasi. Orang yang melakukan pariwisata disebut wisatawan. Ada wisatawan Nusantara atau domestik dan wisatawan mancanegara atau luar negeri. Contoh objek wisata alam adalah pegunungan, pantai, danau, suaka alam, flora, dan fauna. Contoh objek wisata budaya adalah candi, upacara adat, dan kesenian daerah. Kemudian kita akan membahas tentang jenis usaha bidang jasa.
Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Sektor jasa di bidang pariwisata di Indonesia berkembang sangat pesat. Banyak tempat wisata di Indonesia yang sangat berdampak pada kemunculan jenis usaha di bidang jasa. Usaha-usaha dalam bidang jasa pariwisata adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini pengelola jasa penginapan seperti hotel dan losmen. Kemudian yang kedua, seperti industri dan penjualan souvenir atau cenderamata. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata. Yang keempat, penyedia jasa transportasi wisata. Selain di bidang pariwisata, masih ada jenis pekerjaan di bidang lain, yaitu seperti guru, dokter, montir, pedagang, dan sopir. Nah, untuk tugas hari ini, yang pertama, sebutkan 4 upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Yang kedua, apakah perbedaan antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar? Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan industri? Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan ekspor dan impor? Yang kelima, sebutkan 4 usaha-usaha dalam bidang jasa pariwisata. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami penjelasan Ibu hari ini? Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan mudah ya. Selamat mengerjakan.